Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Ana di tema 2. Semoga kita segera dipertemukan ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar semua ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ustazah harap anak-anak semuanya di rumah dalam keadaan sehat, tidak kurang satupun. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 1, manfaat tumbuhan di sekitar. Ustazah akan membahas pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, sudahkah kalian sholat 5 waktu? Ustazah harap kalian istiqomah ya di rumah, sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji, dan murojaah. Ustazah harap di rumah anak-anak walaupun tetap di rumah, Ustazah harap tetap istiqomah, sholat 5 waktunya ya, sholat duha juga. Jangan lupa olahraga dan makan makanan yang bergizi. Kemudian belajar dengan teratur dan tepat waktu. Tugas yang didapat dari Ustazah dikerjakan sedikit demi sedikit, jangan kebut semalam, karena itu juga tidak baik. Tapi kalau kalian belajarnya teratur, kalian insya Allah ilmunya pasti bermanfaat, karena belajarnya pelan-pelan. Beda dengan yang sehari semalam dikerjakan semuanya. Jadi Ustazah harap anak-anak belajarnya teratur dan tepat waktu, tugasnya tidak ditumpuk-tumpuk. Jangan lupa ya, dan Ustazah harap anak-anak di rumah juga tetap mengamalkan Pancasila. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, yaitu membantu orang tua. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan membahas tentang dongeng, yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar lagi tentang pengamalan Pancasila. Kita ulas lagi pengamalan Pancasila itu. Yang ketiga, yaitu pola irama dan nada. Apa sih? Nanti kita bahas ya. Yang keempat, yaitu sifat pertukaran pada penjumlahan atau bisa disebut dengan komutatif. Lanjut ya. Apa sih dongeng itu? Nah, pasti kalian sudah pernah. Dongeng itu merupakan cerita khayalan, cerita fiksi, tidak nyata. Ya. Dongeng berisi tentang pesan dan amanat. Tokoh dalam dongeng bisa berupa manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, apa sih unsur-unsur dongeng? Unsur-unsur itu yang ada di dalam dongeng. Jadi unsur-unsurnya itu ada tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya misalnya di hutan, waktunya malam hari, suasananya bagaimana Ustazah, mencekam, nah menakutkan, sedih, itu termasuk dalam unsur-unsur dongeng. Ini unsur intrinsik anakku. Kemudian watak tokoh, sifat dalam dongeng itu bagaimana Ustazah? Tokohnya misalnya ada kancil. Kancil itu sifatnya bagaimana? Sifatnya kancil, cerdik. Kemudian ada juga si buaya yang jahat. Nah, jadi watak tokoh itu ada watak yang baik dan ada watak yang tidak baik. Kalian harus tahu, kalau watak baik itu protagonis. Apa anakku? Protagonis. Tapi kalau watak yang jelek atau watak yang jahat itu antagonis. Kalau jahat apa? Antagonis. Ya. Nah, itu namanya watak. Alur itu apa sih Ustazah? Alur itu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Jadi alurnya itu menceritakan masa lalu tamboten. Kalau tidak menceritakan masa lalu, berarti alurnya maju. Kalau menceritakan masa lalu, itu alurnya berarti mundur. Misalnya seperti ini. Kalau alur maju ya, pada suatu hari, nah menceritakan perjalanan seorang anak dari dia berangkat sekolah sampai ke sekolah.
itu namanya alur maju. Jadi bangun jam 7, setelah bangun jam 5, sholat subuh, mandi, kemudian makan, berangkat sekolah, terus habis itu pulang sekolah ngaji. Nah, itu alurnya maju anakku. Kalau mundur bagaimana? Misalnya si Nia menceritakan kepada ibunya kalau Nia menceritakan pada ibunya kalau tadi saya loh Bu bangun jam 7, jam 5 sholat subuh. Nah, ada kata Nia menceritakan pada ibunya, sedangkan peristiwa itu tadi sudah terlewati. Itu namanya alurnya mundur. Ustazah harap anak-anak bisa paham ya. Kalau menceritakan masa lalu berarti alurnya mundur. Tapi kalau tidak membahas masa lalu berarti alurnya tetap maju. Nah, pesan atau amanat. Pesan itu yang disampaikan. Pesan yang disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Misalnya, jangan berperilaku sombong. Seperti itu. Pernah dengar cerita kura-kura dan kancil? Kancil kan sombong. Dan kura-kura tidak bisa lari dengan cepat. Ditinggal tidur, akhirnya kura-kura yang menang lomba lari itu. Nah, itu kan pesannya jangan sombong atas kelebihan yang dimiliki, karena kesombongan itu bisa kalah dengan kecerdikan. Seperti itu namanya pesan atau amanat yang disampaikan pada dongeng. Yang terakhir adalah tokoh. Tokoh itu para pelaku yang ada pada dongeng. Tokoh misalnya anakku di dongeng Kancil dan Buaya. Di situ tokohnya siapa saja? Ada kancil, buaya, kelinci, dan hewan-hewan lainnya. Itu namanya tokoh. Kita tidak bahas watak ya, itu tokoh. Tokohnya siapa saja tadi? Ada kancil, ada buaya, seperti itu ya. Dari sini, sudah harap anak-anak bisa mengerti. Lanjut. Nah, macam-macam dongeng. Ternyata dongeng masih banyak lagi macamnya. Ada dongeng mite. Yang kedua ada legenda. Ketiga ada fabel. Yang keempat ada hikayat. Dan yang kelima ada parabel. Apa aja sih itu? Kita bahas ya. Nah, ini Ustazah punya Jakataruk dan 7 bidadari. Termasuk apa ini? Termasuk mite. Mite itu apa sih? Biasanya kalau bahasa Indonesia ada mite, ada mitos, itu sama ya anak-anak. Mitos itu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal gaib dan suci. Biasanya tokohnya para dewi-dewi. Misalnya Jakataruk dan 7 bidadari itu kan hayalan ya anakku. Semuanya memang dongeng sifatnya hayalan, tapi ini hubungannya dengan dewi, dewa. Jadinya contohnya itu apa? Nyai Roro Kidul juga termasuk mitos. Jakataruk juga mitos, ya. Karena apa? Tokoh utamanya dewa dan dewi. Jadi yang punya kekuatan gaib seperti itu intinya. Lanjut. Ada juga legenda. Apa sih Ustazah legenda itu? Legenda juga masih termasuk dongeng. Dongeng mengenai peristiwa sejarah, nama daerah atau asal-usul suatu tempat. Contoh, legenda Banyuwangi. Airnya yang baunya wangi sekali sampai disebut dengan legenda Banyuwangi. Legenda Danau Toba, legenda Surabaya, Sura dan Baya. Nah, itu ada tokohnya itu. Itu termasuk legenda, tapi masih dalam satu naungan dongeng. Okay? Dongeng yang menceritakan tentang peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau asal-usul suatu daerah. Jadi peristiwa sejarah itu namanya legenda. Oke, diingat-ingat ya. Nah, kita masuk ke fabel. Apa Ustazah fabel itu? Fabel itu dongeng yang tokohnya hewan dan menceritakan kehidupan manusia. Jadi tokohnya itu yang melakukan itu hewan-hewan kayak kancil, kancil yang bisa bicara, buaya yang bisa bicara, tapi semuanya hewan menceritakan kehidupan manusia, kancil yang cerdik dan buaya yang jahat. Nah, seperti itu. Belalang dan semut seperti itu. Tapi mereka semua bisa bicara menyerupai manusia. Itu namanya fabel. Tokohnya berupa hewan. Ya, diingat-ingat kata kuncinya. Tokohnya hewan menceritakan kehidupan manusia. Nah, ada juga hikayat. Hikayat itu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya, ya ini Abu Nawas. Menceritakan kehebatan dan kepahlawanan seseorang. Seorang Abu Nawas ya.
Parabel. Di sini ada parabel. Apa itu Ustazah parabel? Dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contoh, maling kundang. Maling kundang itu kan dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. Nah, pesan yang disampaikan apa anak-anak? Kalian harus berbakti kepada orang tua. Makanya itu dinamakan dongeng parabel karena dia merumpamakan untuk menyampaikan pesan moral, pesan kebaikan kepada anak-anak. Seperti itu. Nah, itu tadi sekilas tentang dongeng. Selanjutnya, kita seperti yang sudah Ustazah bahas di tema 1, kita harus mensyukuri karunia Tuhan. Allah sudah menciptakan kita dalam keadaan sehat dan kita harus bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Mensyukuri karunia Tuhan itu kan merupakan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke-1. Bagaimana Ustazah caranya bersyukur? Banyak tanaman yang tumbuh di sekitar kita. Mensyukurinya dengan cara apa? Merawatnya dengan baik, memberi pupuk, menyiramnya setiap pagi dan sore. Terus apa itu namanya? Dicabuti rumputnya, seperti itu ya. Nikmat yang kedua yang harus kita syukuri adalah sehat. Anak-anakku, kita harus bersyukur. Kita masih bisa bernafas tanpa bantuan oksigen. Karena kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat sehat, yang kadang kita sendiri lupa, sungguh bagaimana. Karena sehat itu nomor 1. Kalau kalian sehat, kalian bisa bermain, belajar, mengaji, dan murojaah. Semuanya bisa kalian lakukan kalau kalian sehat. Tapi kalau kalian tidak mau menjaga kesehatan, tidak olahraga, bermalas-malas di rumah, bagaimana? Berarti kalian tidak mensyukuri karunia Tuhan. Kalau kalian sehat, semua kegiatan bisa dilakukan. Jadi anak-anak jaga kesehatan ya. Jangan jajan sembarangan. Minum es sembarangan juga jangan, nggih. Kalau bisa bawa minum sendiri dari rumah. Bawa jajan sendiri, enggak usah jajan di luar, nanti biar tidak sakit. Karena sehat itu nomor 1. Kalau kalian sehat, semuanya bisa dilakukan. Sholat, bisa ngaji, bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi jaga kesehatan. Mengucap terima kasih kepada orang lain. Bagaimana caranya? Ingat anakku, di pembelajaran sebelumnya Ustazah pernah bahas bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial, Ustazah? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka semua memerlukan bantuan orang lain. Jadi kalian tidak boleh merasa kalau aku nggak perlu sama mereka, aku nggak butuh mereka. Tidak bisa seperti itu. Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi memerlukan satu sama lain. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Misalnya, kita tidak membawa pensil, terus pinjam sama teman kita. Apa yang harus kita ucapkan? Terima kasih. Terima kasih sudah meminjami pensil, seperti itu. Jangan sampai lupa ya, kata-kata yang sederhana, kata terima kasih. Kadang anak-anak sendiri lupa untuk mengucapkan itu. Nah, kalau kalian sudah tahu pentingnya terima kasih kepada orang lain, Ustazah harap kalian di rumah bisa mempraktekannya. Tidak hanya di rumah, di tempat ngaji juga seperti itu. Ketika kalian tidak membawa sesuatu dan pinjam ke orang lain, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ketika ada yang membantu kalian sekecil apapun itu, Ustazah harap kalian juga bisa mengucapkan terima kasih. Apa sih tujuannya? Ustazah kok aku harus terima kasih? Kan aku cuma dikasih. Kenapa harus terima kasih? Tujuannya untuk apa? Menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kalau kita sudah menghargai dan menghormati orang tersebut, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila, sila keberapa? Sila kedua, anakku. Nah, Ustazah harap anak-anak ketika dibantu, baik itu pada orang tua. Misalnya, kalian dibantu ibu. Ketika ke kamar mandi lupa enggak bawa handuk, dibantu ibu bawa handuk, diambilkan ibu handuk. Apa yang harus kalian ucapkan? Terima kasih, nggih. Terima kasih Bu sudah diambilkan handuknya. Ayo, siapa yang sudah melakukan itu? Atau hanya diam saja? Kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu kita praktekkan ke orang tua atau lingkungan di rumah terlebih dahulu.
Misalnya diambilkan ibu makan, ibu terima kasih, seperti itu. Sederhana anakku, tapi sangat indah dan bermakna. Ustazah harap anak-anak bisa mempraktekannya ya di rumah. Satu kata, terima kasih. G. Nah, kita selanjutnya akan belajar tentang pola irama. Bunyi itu, apa sih Ustazah bunyi itu? Bunyi berasal dari benda yang bergetar di sekitar kita. Bunyi yang berulang-ulang membentuk pola irama. Nah, habis ini kita saksikan video selanjutnya. Sekali lagi. Sekali lagi. Dengarkan sekali lagi. Perhatikan lagi. Lagi. Perhatikan. Sekali lagi. Perhatikan. Sekali lagi. Lagi. Sudah ya, sudah menyaksikan tadi bunyi berasal dari apa saja dan bagaimana. Sekarang kita masuk ke irama dan nada. Setiap lagu memiliki irama. Nada adalah tinggi redanya suara yang beraturan. Jadi suaranya beraturan, itu namanya nada. Simbol nada atau lambang nada mewakili tinggi rendahnya suara. Nada dirangkai akan membentuk melodi. Melodi indah membentuk sebuah lagu. Nah, perhatikan. Ini namanya nada. Di sini ada tangga nada, anak-anak. Do itu dilambangkan C atau 1. Re itu D atau 2. Mi itu E atau 3 kalau angka. Fa itu F atau kalau angka itu 4. Sol itu G atau kalau angka itu dilambangkan 5. La itu A dilambangkan C, D, E, F, G, A. La 6 dilambangkan A. Si itu B dilambangkan 7. Do, kembali lagi C dilambangkan 1 titik, itu do panjang. Sudah ya, tahu letaknya. Nah, ini tuh namanya tangga nada. Jadi semakin tinggi, semakin tinggi letaknya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu. Saya harap di pembahasan irama dan nada, anak-anak bisa mengerti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Mari kita saksikan videonya. 3. Hai anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat penjumlahan komutatif. Komutatif itu apa saja? Pertukaran. Jadi, saat menjumlahkan, dibolak-balik itu hasilnya tetap sama. Benarkah? Kita buktikan. Saudara punya angka 120 ditambah 130 sama dengan 130 ditambah 120. Nah, coba perhatikan. Kita susun. Benarkah hasilnya sama? 120 ditambah 130. 0. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Hasilnya ketemu 250. Untuk soal yang kedua, 130 ditambah 120. 0 ditambah 0 hasilnya 0.
3 ditambah 2 hasilnya 5. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Ketemu 250. Nah, jadi sudah terbukti ya anak-anak. A di plus B sama dengan B di plus A. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi, jika angkanya dibolak-balik, 120 tambah 130 itu sama dengan 130 ditambah 120. Sudah kita buktikan hasilnya sama. Bagaimana jika ada soal seperti ini? Kita kembali ke sifat pertukaran. Perhatikan, A plus B sama dengan B plus A. Berarti kalau di sini 120 dan ini 140, ini ibarat A dan ini B. Berarti di sini apa? B yang ditulis. Berapa? 140. Jadi jawabannya 120 ditambah 140, B dibalik dan ini sesuai dengan rumusnya. Yang kedua, Ustazah, kalau titik-titiknya banyak begini diisi bagaimana Ustazah? Tetap anak-anak kita menggunakan acuan rumusnya sifat pertukaran. Berarti ini apa? A ditambah B. Ini apa? B. Terus ini A. Sudah, tinggal masukkan angka. B berapa? 132. A-nya berapa? 121. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, saya berharap anak-anak bisa mengerti dan mudah memahaminya. Nah, terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Ustazah harap anak-anak tetap istiqomah ya di rumah. Hari ini kita kan sudah belajar tentang apa saja, memahami isi dongeng, unsur-unsur intrinsik dongeng, jenis-jenis dongeng, kemudian pengamalan Pancasila sila ke-1 dan ke-2, mempelajari nada dan irama, kemudian kita sudah belajar tentang matematika sifat pertukaran. Ustazah harap anak-anak di rumah bisa dengan mudah mempelajarinya. Dan tidak lupa pesan dari Ustazah, anak-anak istiqomah sholat 5 waktunya, istiqomah murojaahnya, mengajinya, istiqomah belajarnya, dan jangan lupa membantu orang tua dan menjaga kesehatan. Makan makanan bergizi dan boten jajan di luar. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.